Bro, brother, Yuk, yuk, yuk. campione. Jujur gue masih ngantuk dari kemarin kita begadang, cuy. Sama, sama. Si Iya kan? super banget nih gue. Setelah Piala Dunia ini Sepak. jam tidur kita udah ya lumayan Ya, nggak jelas. ya harus di reset lagi nih. Iya, benar-benar. Aduh, Gue pengen sih habis itu gue bisa tidur normal lagi ya. iya, iya bener. Aduh, Tapi kemarin malam tidur gue enak banget sih, tidur cepet. Aduh. iya, itu kemarin. Tadi pagi juga tuh. Tadi siang. Oh ya. Hmm, Brother, dari gimana tidur nih? siang. Waduh, nih akhirnya kita nonton Apa nih? bareng, udah menyaksikan bareng-bareng untuk pengangkatan Coba deh, trofi ya dari coba deh, El Matador, coba. La Furia Roja, Spanya Ya, lawan Argentina Furia kemarin. Spanyol lah. Spanyol lah. Tapi ya, gua akhirnya di sini melihat eh, ketegasan seorang wasit Nah, yang sempat diragukan, mm, ya kan, terkait memang betul. ada track recordnya si seorang wasit tersebut yang adalah oke waktu Ya, masa di luar, lalunya, tapi kembali di lagi luar waktu lapangan itu ya. dia sudah ya Mm, he done well. bener-bener Dia dia sudah melakukan yang terbaik dan itu nggak gua rasa terprovokasi lah. nggak terprovokasi. Mm, Tapi menarik kemarin. Oke, banyak yang memang bisa kita bahas final Piala Dunia kemarin. Salah satunya dari kalau dari sisi non teknis yaitu dari sisi acara mind blowing ya, ya. karena closing ceremony diadakan di dua waktu berbeda ya. Ya, sama. Saat akan pertandingan dan di waktu babak turun minum ya. Hmm. Itu keren banget. Yang gue juga nggak nyangka ternyata keren sih penyelenggaranya ini. Event organizernya keren. Ya sih, Dan cukup that bagus. was keren. Hmm. Oke, so dari pengamatan lu kemarin terkait Argentina lawan Spanyol sampai memaksakan harus ada dua kali babak tambahan walaupun tidak nggak sampai di babak Benar ya. tos-tosan. Apa yang lu bisa apa sih analisis lo nih? Analisis gue adalah masih Gue mempertanyakan. sambil ngerokok kali ya. Ya boleh, masih Sabar. mempertanyakan. Gue di Mempertanyakan dalam juga. Indomaret ini. Ah, emang Oke. udah? Oh, di dalam nggak boleh ngerokok sih. Iya, dalam ngobrol ngerokok. Gue di luarnya aja. Oke, terus Jadi masih ada pertanyaan gue buat Scaloni ini masih belum kejawab ya. buat untuk siapa? Untuk Scaloni, ya mungkin bukan buat Ya, ya. Scaloni, buat pelatih Argentina berikutnya. Gimana Oke. caranya Argentina main tanpa Messi? Dan itu kelihatan waktu lawan Spanyol. Argentina tanpa Messi itu nggak ada apa-apanya. Secara harfiah Messi ada, tapi secara Ada, permainan Messi nggak ada. nggak ada itu dia. Makanya kan kalau lu mau pressing Messi, ya lu salah total, lu pasti bakal keteteran. Yang dilakuin Spanyol bener ya itu apa? Isolasi Messi dengan cara Ya. biarin dia berdiri sendirian, nggak ada yang jaga. Putus Menghentikan aliran aliran bola bolanya, ya. ya. Dan itu kelihatan lawan Spanyol. Messi cuma jogging, scanning, tapi gak ada bola buat ke dia. Dia pun harus Ya. turun jauh ke belakang, ambil bola sendiri. Tapi mau diumpat juga, umpan ke siapa? Hmm. Kalau 4 tahun lalu 2022 masih ada Angel Di Maria. Oke. Salah satu sisi pemain kreatif selain Messi. Cuman sekarang yang diturunin di final pemain preman semua. Di mana itu gelandang yang main keras semua. Kelihatan kan pemain Spanyol tuh Ya, ya. dikerasin kan. Ya. Dikerasin, dikasarin. Dan untungnya pemain Spanyol nggak ke pancing. Ya. Dani Olmo tuh udah kayaknya udah dikata-katain nanti sama sama apa Molina, Medina, Sama dia Molina main, sampai dia siapa? diem Kemarin aja. itu ada Enzo Fernandez. Ya, Enzo Fernandez, terus ada De Paul, yang kan cuma diem aja sih. Ini cuma diem aja. Ya. Martinez pun juga sama, Martinez juga sempat manas-manasin Olmo, cuman ya si Olmo kayaknya nggak terpancing. Bagus sih, baru Oke. terpancingnya pas pas laga udah selesai. Jadi keributan itu. Tapi untuk dari sisi gameplay memang Spanyol udah bisa ngelok Messi ya.
Ya, secara permainan Spanyol memang udah bisa ngelok Messi. Kurangnya adalah Spanyol itu gak ada pemain dengan finishing yang benar-benar bagus. Kalau Memang seorang misalnya go-getter murni, nggak ada sama sekali. nggak ada go-getter ya. Ferran Torres pun juga ya angin-anginan kan sebenarnya, cuman masih masih bagus lah dibanding Oyarzabal. Kalau Zabal kan sebenarnya memang AM ya. Eh, Coba seandainya ada sosok kayak Fernando Torres lah minimal di situ, mungkin Argentina bisa kalah 4-0 atau bisa lebih. Karena sebenarnya Argentina Spanyol pun harusnya menang 3-0 kalau 2 gol itu nggak dianulir ya. Ferran Torres Iya, ya iya, iya, iya. banget itu offset dikit banget offset. Si gol pertama yang Nico Williams itu juga sebenarnya masih kontroversial juga sih. Sebenarnya Iya, yang iya. pelanggar itu adalah Ferran Torres, tapi yang jatuh sih Moli. Ya itu sih sebenarnya aneh. Agak lucu, agak lucu. Agak lucu Oke, sih. bro. Kayak digantinya Lisandro Martinez nih. Hmm. Itu menurut lo memang berdampak nggak sama mental terus juga dari gameplay Argentina pertahanan? Kalau banyak orang bilang berdampak ya, tapi kamu kok enggak sih? Kenapa? Dengan adanya Martinez di belakang pun Spanyol tetap ngacak-ngacak itu ya Argentina. Cuma tinggal tunggu waktunya aja Spanyol bakal ngegolin gitu loh. Iya kan? Sebenarnya itu Ya, aja sih. Nggak sebenarnya harusnya kalau memang Argentina mau ngadain Spanyol sejak awal mereka main open, main kreatif. Dan itu pun sempat kejadian kan di menit-menit awal perpanjangan waktu. Waktu mereka main 10 orang, mereka bisa cetak 3 tembakan meskipun bukan shot on target ya. Itu membuktikan bahwa ya. mereka sebenarnya bisa nyanyi Spanyol. Cuman kenapa justru 90 menit itu kayak didikte sama Spanyol. Lu bayangin 90 menit nol tembakan, nol on goal tuh gimana? Ya, statistik menunjukkan memang Statistik wah kacau itu. Argentina hanya fokus sibuk bermain di lini tengah, tapi Iya, untuk Lionel Messi dan juga Julian Alvarez itu benar-benar terisolasi. Bahkan mereka harus iya. mati-matian untuk dapetin menjemput bola mereka sendiri. Gitu. Dan gue selalu nonton final dari tahun 98 ya. Dan gue akuin bahwa final tahun ini sedikit membosankan. Lu kayak jadi kayak Argentina tuh diajarin main sepak bola dari Spanyol gitu. Kenapa seperti itu? Lu kayak ngeliat si Spanyol ini kayak lagi sparring lawan anak SSB gitu. Nggak terlalu greget ya. Gak terlalu greget gitu kan. Unai Simon Argentina juga nggak dapat nggak nggak dapat ada ujian yang apa-apa. berarti kalau gue lihat Iya. kemarin. Gak ada. Spanyol tuh kayak sebenarnya juga Iya, cuma kenapa nunggu ya? gol aja. Heeh. Ya, Ya, strategi Scaloni udah ketakutan sebenarnya. Strategi terus oke. ketakutan. Gimana nggak ada pemain kreatif selain Messi? Nico Gonzalez yang diharapin bisa tampil bagus kayak lawan Inggris. Ya lu nggak bisa apa-apa di tangan Pedro Porro sama Kubarsi. Ya, ya. Kubarsi ini Karena memang secara secara tim kualitas juga Inggris dan Spanyol itu berbeda, ya berbeda kan? dan secara strategi pun berbeda. Sistemnya Spanyol jauh lebih bagus daripada Argentina. Kubarsi yang umur 17 tahun itu bisa membaca permainan lawan dengan sangat-sangat baik. Makanya Nico Gonzalez nggak bisa tusuk. Julian Alvarez itu cuma jogging doang. Nggak bisa apa-apa untuk pemain Argentina. Memang ya untuk Pau Kubarsi gue juga ngelihat dia tuh bakal jadi Ya, talent bintang besar itu. oh itu calon itu. Selama nggak cedera Ya. parah ya. Itu calon. Lamine Yamal juga nggak terprovokasi. Nah, dan gua Oyarzabal enggak. nggak. Dan itu bagusnya Yamal. Kita tahu lah Spanyol itu identik sama Lamine Yamal sekarang ya. Orang tahunya, wah Lamine Yamal itu Spanyol, dia mega bintang Spanyol. Tapi lu lihat lawan pertandingan Argentina kemarin, di mana Pedro Porro itu selalu ngingetin Yamal. Dan Yamal nggak egonya tuh nggak naik. Ikutin. Iya. Nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali, hampir 120 menit itu Pedro Porro pasti yang ngomel. Istilahnya ngomel ya, dia bilang, dia pasti teriakin, Lamin kesini, Lamin kesini, Lamin. Ya itu didengerin sama Lamin. Betul. Itu Nah, itulah didengerin. tim. Begitulah Itulah tim tim. harusnya. Iya, itulah tim. Nggak ada ego Oke. pribadi yang tinggi gitu dibanding negara gitu. Dan hasil 1-0 dari Spanyol atas Argentina memang layak ya. Ya, memang layak, sangat-sangat layak. Dan pertandingan sampai 2 babak extra time itu gue rasa memang di luar prediksi sih. Yang kita kira kan mainnya Ya, 90 menit tapi ternyata lebih. tapi lebih mungkin sekarang ini Oke. berharap.
bisa ada penalti karena Emi Martinez jago. Ternyata enggak. Coba kita slide sedikit layar kita ini apa namanya? Kita melihat apa yang terjadi di luar daripada teknis ya. Contoh beberapa ini ada beberapa sorotan ya, mungkin juga sedikit mencoreng Gimana? sedikit mencoreng partai final, yaitu terjadinya klimit atau konflik setelah pertandingan selesai. Ya. Dorongan-dorongan, ya kan? Nah, itu lo lihat seperti apa. Karena juga ada yang kalau kejadian yang sampai kartu merahnya Enzo Fernandez tertangkap kamera, itu siapa itu yang di belakang pemain Argentina jatuh. Ya, Tagliafico. Dan nah, ini mungkin lu bisa menjelaskan seperti apa nih? Ada pandangan berbeda atau seperti apa? Ya, gue ngelihat bahwa Argentina ngeluarin karakter mereka aslinya, di mana negara-negara Amerika Selatan itu akan selalu bermain keras, bermain kasar, dan cenderung agak licik ya. Makanya di Brasil itu ada istilah malice itu artinya lu berbuat curang. Salah satunya itu kalau nggak salah, aku lupa tahun 70 atau 80-an itu pertama kali ditemuin karena pemain Brasil itu ketika adu sundulan dia narik kaos belakang lawan, jadi dia nggak bisa sundul kan. Ya. Itu nggak kelihatan. Jadi itu salah satu tipikal Amerika Selatan. Jadi kelihatan. Bahkan seorang Messi pun ngelakuin itu ke Korea. Iya. Iya kan? Ya, ini juga mungkin kita bisa ini ya, dalam artian ya mungkin ada faktor-faktor di mana tipikal seorang Amerika Latin ya. Dia akan berjuang untuk negaranya apapun caranya, termasuk apa yang dilakukan oleh Messi seperti itu. Iya. Tapi mungkin ini ya sedikit agak nggak lazim gitu ya, Bib ya. Oke. Dan juga mereka nggak ada respect juga sih ke Spanyol waktu penyerahan piala ya. Mereka nggak ngelihat ke arah Spanyol, tapi justru ke arah fans belakang Spanyol. Sementara Spanyol melakukan guard of honor. Iya. Dimana itu sebenarnya tugas Argentina untuk melakukan guard of honor. Dan ini dilakukan sama Spanyol yang dimana mereka nggak ada kewajiban buat itu. Betul. Di sini gue lihat Spanyol memang benar-benar menjunjung tinggi sportivitas. Ya. Jika memang ada konspirasi di belakang, semoga Spanyol bisa, ya like you said, mungkin sini Spanyol mampu menyelamatkan wajah sepak bola. Iya. Secara sportivitas. Ya, sportivitas. Gue juga agak sedikit kecewa Bib dengan apa yang ditampilkan oleh Argentina ya selama pertandingan juga. Kemudian ada trik-trik yang tadi lu sampaikan dengan istilah Brazil, istilah Amerika Latin ya. Itunya nggak salah. Mungkin mereka juga ingin mengambil keuntungan daripada terjadinya sebuah kekacauan kayak itu. Nah, tapi ya itu tadi untuk point guard of honor, prosesi jalan di tengah lapangan untuk menerima podium yang memang harusnya dilakukan oleh Argentina kepada Spanyol. Dan juga mungkin lo lihat nangkep tuh yang pada saat Spanyol mengangkat trofi, itu pemain Argentina secara keseluruhan juga akhirnya membalikan badan menghadap mereka punya supporter. Nah, gimana menurut lu tuh, Bib? Itu nggak, gue bilang nggak respect lah. Apalagi ada seorang Lionel Messi gitu loh. Yang justru dia kayak pelopornya untuk nggak ngeliat ke Spanyol. Itu aneh sih gue bilang. Lu nggak ada respect ke tim yang juara. Sementara mereka itu memang layak juara dibanding sama Argentina yang bahkan shot on goal pun nggak ada gitu. Oke teman-teman, kalian juga gue selalu ingetin ke teman-teman yang memang mendukung GOATs antara Ronaldo dan Messi, nggak usah dibanding-bandingkan gimana Ronaldo, gimana Messi, semua punya karakter masing-masing, semua punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi untuk apa yang ditampilkan kemarin, ya mungkin itu menyakiti hati dari para pencinta bola secara sportivitas. Kita tidak menuduh harus hanya Messi aja, tapi secara keseluruhan memang Argentina kurang memberikan respect kepada juara. Sekalipun lo benci sama Spanyol, tapi Spanyol juara, kita harus memberikan standing ovation kepada Spanyol. Kembali lagi ya, mungkin banyak faktor yang akhirnya menyebabkan mereka seperti itu. Tapi apa yang ditampilkan ya melukai hati para pecinta sepak bola sih. Iya. Tapi untuk Piala Dunia, untuk teman-teman yang lain, apa yang dilakukan Messi, pencapaiannya dia acungi jempol, tapi untuk personalities apa yang ditampilkan kemarin malam, ya itu mungkin Messi diharapkan memberikan
statement permintaan maaf lah. Itu Ya mungkin kali mungkin ya. mungkin mungkin Secara Federasi Sepak Bola Argentina ya juga gitu. mungkin ya. Ya Cuman belum menarik belum menarik ada nih, menarik. belum keluar nih. Iya belum keluar Akan nih. keluar. Dan juga itu nggak mendapatkan sorotan dari FIFA ya. Itu agak aneh juga. Ya kita tahulah isunya kan. Ya oke. Kita tahu. Bahkan gol Spanyol pun sempat terekam kamera si Presiden FIFA Infantino itu wajahnya langsung bermuram durja gitu. Ya berburam durja, gundah gulana. Gundah gulana. Udah nggak jelas tuh kayak itu. Sementara yang lain kan sorak-sorai itu. Dia doang yang kayak Betul, betul. Di sini kelihatan memang subjektivitas, ada nilai subjektivitas dari sisi ya Presiden ya Gianni Infantino. Gue harap ya kita salah. Tapi apa ya yang ditampilkan tersorot kamera, gestur-gestur badan, gestur-gestur. gestur badan ini yang menampilkan akhirnya kita berasumsi seperti itu dan ya come on lah, seorang presiden lu kan harusnya objektif gitu loh. Ya harusnya. Cuman ya kita lihat dari awal kompetisi kan udah kayaknya kelihatan banget gitu ya. Iya iya. Mau dibuat back to back atau memang rencana finalisima gitu ya. Atau juga saya. Iya. Cuman ya udahlah. Yang penting Oke, Spanyol juara. menarik Bib. Ini juga menjadi pertanyaan dari lo kepada dunia ya, bahwasanya ini kalau Argentina next Messi retirement, oke, kita bisa katakan thank you God untuk di penampilan selama di timnas, apa yang ditampilkan kepada Messi. Hmm. Official statement gue katakan dia sudah mencapai yang sangat-sangat luar biasa, bahkan yang Ya, belum pernah dicapai oleh seorang Pele, oleh seorang Maradona, Maradona. Canigia, Batistuta, dan para legend Argentina yang lain ya. Mario Oke, Kempes gitu. Mario Kempes dan lain-lain. Tapi kembali lagi memang seperti yang kita bahasakan kemarin, seburuk-buruknya atau mungkin apa ya, penuh dengan kontroversial seorang Maradona, tapi memang Argentina itu Maradona. Hmm. Oke. Messi betul di sepak bola sekarang, tapi untuk secara keseluruhan Argentina dan sepak bola tanpa Maradona itu bukan sepak Ya, ya. bola. Keren. Ada di dua generasi yang berbeda, tapi Hmm. memang memiliki karakter yang berbeda dan itu kita harus tetap berikan apresiasi. Bib, untuk Yo. kacamata lo untuk Yamal beberapa tahun ke depan ini bakal seperti apa? Ini kalau dia di maintain dengan sangat-sangat baik, dia bisa kayaknya melebihi Messi sih. Bahkan sekarang pun dia salah satu betul salah satu satu-satunya pemain muda yang bisa try Euro sama World Cup berurutan. Satu-satunya Oke. pemain muda lo bayangin. Satu-satunya pemain muda. Waktu Euro dia di bangku cadangan kan, sekarang dia full Ya. time ya. Di Europe justru malah andalan tuh sama Nico Williams. Justru yang Oh, bangku cadangan sekarang Nico Williams di Piala Dunia. Nico Karena Williams. mungkin efek habis cedera panjang di Bilbao, terus masih recovery. Jadi kayaknya De La Fuente belum terlalu explore Williams Ya. dengan baik karena takut mungkin ya. Dan sekarang saatnya Yamal membuktikan diri. Bisa nggak back to back Euro entah 2 tahun lagi. Dan gue yakin Tapi bisa. apa yang dicapai Spanyol itu emang udah luar biasa banget ya. Pertama untuk teman-teman yang belum tahu mungkin sejarah juga, tahun 2010-2012 Spanyol mampu mengawinkan antara gelar Piala Dunia dengan gelar Euro ya, yang di mana waktu itu pemain-pemainnya masih sangat superior. Ya, Xavi, 2000. Iniesta, David Villa, Busquets, Fernando Torres, Victor Valdes, Iker Casillas, Puyol, Sergio Ramos. Dan di mana sekarang juga 2024-2026 Spanyol kembali mengawinkan gelar Euro dan juga Piala Dunia. Piala Dunia. Pip, dalam hal ini kita bisa katakan barometer sepak bola itu ada di benua Eropa. Ya, ya. Ya, karena memang Piala Dunia itu menjadi panggung siapa nih yang menjadi teladan atau parameter dan juga barometer dari sepak bola. Untuk sekarang masih diukuhkan oleh Eropa. Spanyol. Dan apa yang dilakukan Spanyol di lapangan itu sangat keren, dan di luar lapangan juga memang mereka memberikan dampak yang positif bagi dunia ya, terkait apapun itu, dari sepak bolanya, kultur budaya, sampai namanya dukungan-dukungan moral kepada siapapun yang memang pantas untuk diberikan dukungan. Gua nggak menyebutkan satu persatu, tapi apa yang dilakukan Spanyol itu
teladan untuk Ya, dijadikan contoh tim sepak bola lain ya. Oke. sangat-sangat. Nah, Bib, Yuk. kemudian untuk persiapan Euro 2028 Hmm. ini pasti kita akan mungkin kita akan melihat sedikit pemain atau sedikit bintang-bintang yang sudah akhirnya menggantung sepatu. Ya, Tapi lu yakin nggak bakal ada bintang-bintang muda lagi yang muncul? sangat-sangat ada, terutama di Spanyol nanti di Piala Eropa. Gue lihat squad yang sekarang yang paling tua pun masih Rodri dan Laporte, Ruiz ya 30-an ke atas sekian. Sementara sisanya Oke. juga masih sangat-sangat muda. Eh, di Oke. belakang Kubarsi masih 19 tahun. Anggap aja Piala Eropa dia nggak cedera, dia masih 21. Piala Dunia 2030 dia masih 23 tahun, masih sangat muda. Yamal sama Masih muda banget itu. Masih muda sama banget. iya sama ya kan. Pedro Porro 31 mungkin ntar 2030. Kukurea kalau misalnya dia masih masuk nggak jadi pensiun dia masih 31 juga. Jadi masih sangat-sangat muda sih. Dani Olmo pun juga sama. Terus ada satu beberapa nama sih. Gua tertarik dengan namanya Pedri, ada Gavi, ada Victor Munoz, ya kan. Ada Yeremy Pino, Mark Tubil. Belum ada back kiri Barcelona, Leandro Balde. Itu masih bisa masuk kalau gue bilang. Kiper pun kayaknya nggak ada masalah sih. Simon absen masih ada Juan Garcia, masih ada David Raya. Untuk kursi kepelatihan kira-kira masih akan dipegang De La Fuente? Kemungkinan besar kalau misalnya pihak Federasi Spanyol nggak berubah ya. Kayaknya sih nggak berubah kecuali De La Fuente memutuskan resign. Cuman feeling masih akan sama De La Fuente. Oke. Brother, gue mau tanya sama lu untuk ini mungkin kita juga nggak lama-lama karena memang waktu yang cukup mepet ya. Rate 1 sampai 10 Piala Dunia tahun 2026. Keseluruhan baik teknis acara, pertandingan maupun non teknis pertandingan. 1 sampai 10 berapa? 1-10 gue akan pilih angka 7. 7. Oke, 7 ya. Nah, angka 7. Dari keseluruhan tim, Bib, please tolong berikan gue 11 nama the best starting 11 lo selama Piala Dunia. Wah, the best ya. The best. Mungkin juga teman-teman nanti kalau mau mencantumkan nama-nama atau punya tim yang memang the best 11 untuk Piala Dunia, bisa tulis di kolom komentar ya. Gue pakai formasi 4-2-3-1 kali ya. 4-2-3-1. Oke. Di kiper gue dari pelatih dulu. Oh, pelatih. Waduh, pelatih dulu ya. Gue pelatih De La Fuente. De La Fuente. Oke, menarik. De La Fuente. Untuk kiper formasinya 4-2-3-1. Oke, double pivot ya. Double pivot. Kiper gue akhirnya kemarin beralih ke Unai Simon. Sebelumnya gue lebih cenderung ke Yasin Bruno, tapi kayaknya ngeliat gimana dia jadi sweeper kiper di 2 pertandingan semifinal sama final. Ini kayaknya memang cocok sih Unai Simon. Artinya posisi pertama di Unai Simon, posisi kedua di Yasin Bruno. Oke. Back tengah gue akan pilih back kanan dulu. Aduh, back kanan ya. Back kanan lagi. Berarti lo pakai fullback atau wingback? Gue akan pakai fullback sih. Gue kanan lebih cenderung ke sosok Pedro Porro. Ya. Pemain Tottenham Hotspur. Ya. Oke, menarik. Luar biasa. Memang layak. Oke. Layak. Back tengah gue akan pilih Pau Kubarsi. Pau Kubarsi, oke. Tapi bodinya agak kecil ya, Bib ya. Menarik ya. Makanya gue duetnya nanti adalah sosok William Saliba. Oke. Berarti sama-sama punya IQ yang IQ football yang bagus. Karena Pau Kubarsi IQ-nya bagus banget, tinggi. Ya. Gue butuh sosok Kubarsi buat ngalirin bola dari belakang. Sangat-sangat butuh. Untuk build up play. Ya. Oke. Jadi Kubarsi sama Saliba akan duet di tengah. Oke. Untuk back kiri, gue akan cenderung ke si Kribo
Bek kiri Mark Cucurella. Oke, Mark Cucurella. Sip. Cucurella. Pantas. Nah, untuk DM, gue tidak akan meninggalkan satu nama ini, yaitu Ayub Buadi. Buadi. Oke, paham. Ayub Buadi bakal meninggalkan nama ini. Dan dia akan berduet sama Rodri, oke. Wih, ini dua generasi yang berbeda ya. Gua nggak bisa ninggalin Rodri. Sang kapten dengan sang junior, Rodri dan Ayub Buadi. Oke, menarik. Tiga di depan? Tiga di depan, kanan gua akan tetap pilih Lamine Yamal. Tidak bisa terganti. Tidak bisa terganti. Nomor 10 nih, Bib. Nomor 10 di tengah. Oke. Galau bisa dipastikan ya. Bisa dipastikan lah ya. Kita nggak bicara secara personality, kita bicara secara individual game. Ya, gue sebenarnya ada dua pilihan. Ada dua pilihan sih. Gue antara Dani Olmo atau Olise. Cuman secara kalau lu mau main sebagai seorang tim, gue akan prefer Dani Olmo ya. Untuk kirinya. Oke, berarti nomor 10 nya Dani Olmo. Nomor. Gue pikir Messi, coy. No. Oke. Mungkin kalau 5 tahun yang lalu mungkin lah ya. Ya. Cuman gue gak akan milih Messi dan Ronaldo di sini. Mohon maaf buat fans-fans yang Ronaldo dan Messi. Dani Olmo. Kiri. Sorry, tadi lu bilang ada 2 nama kan, Dani Olmo. Untuk satu lagi? Michael Olise. Winger kiri ini agak dilema buat gua. Oke. Cuman gua akan memilih. Sebenarnya dia belum pernah main di Piala Dunia sih. Cuman karena harus yang udah main di Piala Dunia, gua akan pilih Bilal El-Khanous. Maroko. Oke. Striker. Tapi kalau nomor 2 tadi, kalau yang mau lo taruh siapa? Gue sebenarnya Nico Paz sih, cuman karena Nico Paz Argentina ya. Mainnya belum pernah sekarang. Belum dapat menit bermain di Piala Dunia walaupun dibawa di tim. Nico Paz sama Nico Williams sih, cuman dua orang Williams. Jarang. Berarti dalam hal ini utamanya pasti Nico Williams dong. Ya, cuman harus pemain gue Bilal El-Khanous. Striker lu boleh pilih 2. Wah, terima kasih. Nomor 9 nih. Nomor 9. Yang kedua, gue sudah jatuh hati kepada sosok Saibari. Saibari, pemain baru Bayern Munich. Saibari. Saibari. Yang pertama, the one and only gue akan pilih Mbappe. Karena memang dari striker Spanyol dan juga Argentina belum ada, gue bilang belum layak untuk menjadi the dream team ya. Iya sih. Karena sebenarnya kalau Spanyol nggak main striker sih sebenarnya, nggak main goal getter. Walaupun dia turun, yang naik adalah Dani Olmo sebenarnya. Sip, berarti kita review dari belakang. Kiper ada 2, yaitu pilihan pertama Unai Simon, pilihan kedua ada di Yasin Bono. Untuk di fullback kanan ada Pedro Porro. Kemudian di back tengah duet daripada the youngster and the captain. Pau Kubarsi dan juga William Saliba. Untuk di kiri ada yang memang menjadi pemain kunci Spanyol untuk penyerangan build up play. Dari sisi kiri yaitu ada Marc Cucurella. Keren. Untuk di lini tengah kembali lagi ada 2 generasi yang berbeda ya, seperti di back tengah ya. Double pivot lu ada Rodri dan Buadi yang memang ini bakal bersinar ke depan kalau memang dia konsisten ya. Kemudian ada Rodri. Rodri sebagai holding midfielder juga yang memang bisa memberikan dampak untuk melakukan mentality pressure kepada Ayub Buadi. Nah, untuk di 3 depan di winger kanan ada Lamine Yamal memang youngster juga nih, keren. Wonderkid. Untuk di tengah nomor 10-nya itu gue pikir siapa, ternyata memang Dani Olmo. Lu lebih memilih teamwork daripada skill individual ya. Menarik.
Ini dengan IQ yang juga bagus ya Dani Olmo. Kemudian untuk di kiri lo ada tadi Bilal El El Khamis. Khanous dan siapa tadi Martin Paes. Martin Paes. El Khanous juga menarik gue lihat. Iya, El Khamis Nico Paes. Nico Paes cuman El karena Khanous udah ini main. keren karena memang mungkin Maroko yang belum begitu cukup mampu untuk melangkah lebih jauh ya. Dan untuk nomor 9 di sini ada 2 orang. Oke. Mbappe dan Saibari. Dan juga Saibari. Inilah the dream team lo. Ini mungkin lo bisa terapin di account kedua lo kalau lo mau main FM kali ini. Manajer kali mungkin keren. Kemudian tetap di bawah radar daripada De La Fuente ya. Keren. Thank you brother for your analysis and kalau gua jujur ya, apa nih? Pelatih dulu. Kalau pelatih gua De La Fuente. Gua dia cerdas. Dulu sebelum De La Fuente gua tuh ngefans banget sama Vicente Del Bosque dan juga yang bawa Brazil di 2002. Si Luis Felipe Scolari. Oke. Scolari ya. Kalau kiper gue jujur, waduh ini menarik ini. Kiper gue Yasin Bono sama Orlando Gil sih. Oke, masuk. Oke, ya ini gue nggak bilang yang harus final kan ya. Oke. Enggak bebas. Oke. Kalau kanan, wah dari Inggris nggak ada. Ini nggak ada. Jules Kounde jelek. Gue masih pakai Joshua Kimmich. Oke, Joshua Kimmich leadership. Kalau tengah, gue lihat tengah nih. Tengah gue Ruben Dias. Oke, masuk. Sama Laporte, Beb. Wah, Laporte. Ruben Dias, Laporte itu dua menara ya, dua tower. Iya, dua menara. Oke. Back kiri nggak ada keraguan. Gue sebelumnya sempat berharap banyak sama Nuno Mendes, tapi ternyata karena Nuno Mendes kemarin back to back ya kan. Iya. Back to back ini apa namanya? Champion itu ternyata nggak Marco Correa. Fair. I have to be fair. Marco Correa. Oke, kalau tengah jujur. Lu formasi apa nih? 4-2-3-1 juga? Gue pakai 4-3-3, Beb. Lebih kepada position game. 4-3-3. Oke, tengah sendiri gue holding midfielder Rodri, setuju. Dengan 2 lagi itu Enzo Fernandez. Gue sebenarnya benci sama Enzo Fernandez. Tapi apa yang dia lakukan, ya gue rasa keren. Iya, Enzo Fernandez dan juga Declan Rice. Oke. Rodri, Enzo Fernandez, Declan Rice. Ya kan? Oke. Nah, ini kalau untuk tengah. 3 depan? Aduh. Sorry, gue Declan Rice gue geser. Gue nggak pakai. Apa nih? Gue pakai Jude Bellingham. Karena tadi dominannya bertahan semua. Jude Bellingham penting. Oke, kalau untuk tengah gue setuju masih Lamine Yamal. Kalau untuk belakangnya siapa tadi? Untuk kirinya itu kiri ya. Nggak ada yang menarik kiri. Siapa aja? Nggak ada yang menarik kiri, bro. Yang gue lihat kemarin nggak cukup bagusnya cuma 1 pertandingan gitu loh, 2 pertandingan, bukan yang pertandingan terus gitu bagus, bukan. Tapi Prancis ada sih sebenarnya, cuman nggak terlalu termasuk. Ada. Prancis ada sebenarnya. Boleh gue geser nggak sih, tapi agak ke kiri dikit. Tapi gue setuju sih, gue tuh pengen ngelihat si Baena. Baena itu untuk dia kan masih muda kan, sebentar. Baena itu adalah umurnya di tengah dia kan, tapi gue cuma pengen 24. Ya winner kiri di 24. Nah, untuk depan memang gue sama lo. Tapi kalau boleh tengah itu gue pakai 2 orang. Posisinya sebetulnya agak gue majuin, agak gue paksain. Yang pertama Mbappe dan yang kedua Olise. Cuma memang nanti kalau misalkan Olise main otomatis false line dong. Karena kalau Mbappe kan go-getter kan. Iya benar. Pelatih kita masih sama. Karena jujur secara individual pemain Prancis itu lebih mendominasi ya individu. Tapi kalau kolektivitas tim
Spanyol nggak ada obat. Spanyol. Ya, ya. Lu bisa jujur ya Bebek, lu bisa bilang Spanyol, lu bandingin one by one dengan Prancis itu hampir semuanya kalah pemain Spanyol. Tapi di sepak bola kan bermain tim. Iya. That's the difference. Itu dia. That's the point. Itu dia. Prancis nggak bisa seperti itu. Nah, nggak bisa. Bener nggak? Selama belum Dan Lamine Yamal tadi lu bilang, gue setuju, Lamine Yamal itu ada di tidak seperti yang kita lihat sebenarnya Lamine Yamal itu sendiri, enggak. Betul apa yang gue lihat juga bahwasanya menerima kritikan dan instruksi dari teman-teman yang lebih senior, walaupun pemain-pemain itu bermain di klub yang mungkin di level di bawah Barcelona, tapi itulah yang terbaik. Dia mau aja gitu nurutin kan, karena emang kepentingan negara kan. Iya. Emang luar Betul. biasa. Dia tidak ada seperti kata pepatah dulu, tidak ada pemain yang lebih besar daripada sebuah tim, baik itu klub maupun negara. Iya, betul. Brother, untuk teman-teman juga, Piala Dunia sudah selesai. Silahkan tulis mungkin juga bentuk tim kalian, the dream team kalian di kolom komentar. Di the next pertemuan, the next Zoom, kita akan bahas pre-season. Nah, ini menarik ya kan, pre-season, kemudian bagaimana status-status pemain yang sedang diperebutkan oleh tim-tim besar ya, karena ini menarik banget. Banyak yang nggak mau ketinggalan, banyak out of nowhere saga dari setiap pemain, itu menarik. Dan juga bagaimana persiapan tim untuk pre-season. Bro Habib, thank you banget. Piala Dunia kita tutup dengan kata sportivitas dan congratulations untuk Spanyol yang menyelamatkan sepak bola. Campione. Betul, setuju gue. Bro, nomor lagi udah nggak ada lo bilang, teman-teman nggak ada lo bilang Messi dibanding Ronaldo Messi. Enggak, Ronaldo, Messi. Kalau lo mau banding Ronaldo sama Maradona sana. Kalau lo bisa banding tuh. Kalau mau sekalian kan. If you talk about gitu, ya makanya ini bukan mengcompare pemain satu sama pemain lain. Lo suka sama Ronaldo, silakan. Lo suka sama Messi, silakan. Tapi lo harus siap pada saat pemain lo nggak tampil perform. Nggak perform dan juga mungkin memberikan efek-efek yang kurang, yang cukup negatif di lapangan. Tapi that's football. Kita harus, itulah yang dari sepak bola ya. Oke. Brother Habib, thank you banget udah menemani gua. Piala Dunia selesai, perbaiki jam tidur, kita coba gali lagi. Gue butuh informasi dari link lu terhadap bursa transfer nanti ya. Iya, pasti, insya Allah. Oke, gua Neo dan Belaga Pundit, teman-teman, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.